Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subjek-subjek pendidikan menurut surat An-Najm ayat 1 sampai 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil huwa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha shadaqallahul adzim, yang mana artinya adalah wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dalam Quran ini ayat 1 sampai 4 menceritakan tentang Nabi Muhammad adalah rasul yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak mungkin Nabi Muhammad itu tersesat. Maka Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak demikian. Dia tidak pernah tersesat dari jalan yang benar. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukanlah berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan diri sendiri. Apa yang disampaikan kepada umat seluruhnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ke-5 sampai ke-10 menceritakan tentang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan beragam cara, diantaranya dengan cara penyampaian langsung ke dalam hati Nabi, dan pernah juga malaikat Jibril mengubah bentuknya menjadi manusia, menjadi sahabat Nabi. Selanjutnya, kekuatan malaikat Jibril dilukiskan dalam Al-Quran bahwa dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap, yang mana bisa menjadi perjalanan bertahun-tahun untuk malaikat Jibril. Begitu perkasanya Jibril sehingga dia aslinya memiliki 600 sayap, yang mana bisa menjadi perjalanan bertahun-tahun untuk malaikat Jibril. Begitu perkasanya Jibril sehingga dia dalam hadis disebut sebagai penghulu para malaikat. Dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis ataupun makhluk selain iblis, setan ataupun apa itu. Di samping itu, malaikat Jibril digelari Ar-Ruh Al-Amin, yang artinya ruh yang terpercaya. Malaikat Jibril yang perkasa, terpercaya, dan sifat-sifat lainnya itulah yang mengajar Nabi Muhammad. Di antara yang diajarkan adalah Al-Quran. Jibril itu memiliki kecerdasan, kemampuan profesional, dan tanggung jawab yang hebat. Jadi dalam Quran surat ini, apa sih nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari Quran surat An-Najm ini? Yang pertama adalah manusia perlu mendekati guru itu untuk memperoleh pesan-pesan ilham atau darinya dengan cara banyak membaca Al-Quran. Jadi kenapa kita harus sering-sering membaca, sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup, pegangan hidup. Jangan hanya membaca tapi meresapi juga dengan artinya. Yang kedua yaitu kita berkaca kepada malaikat Jibril. Sifat-sifat yang perlu dimiliki guru adalah kuat fisik dan mental. Artinya fisik kita itu harus kuat, tidak boleh lemah, mentalnya juga harus kuat, seperti itu. Yang kedua, cerdas dan memiliki IQ yang tinggi. Yang ketiga, memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru yang
yang terlibat dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Karena kita sebagai guru pasti ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita akan selalu ditiru sama anak-anak. Karena sifatnya anak-anak adalah suka meniru. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk implementasi pendidikannya itu sendiri, bahwa subjek pendidikan itu adalah malaikat atau sebagai guru, yaitu tangan kanan dari Tuhan yang memberikan pendidikan kepada nabi, dimana manusia itu makanya harus terus belajar mengenai pendidikan di dalam suatu Al-Quran, karena di dalam Al-Quran kita akan memperoleh pendidikan yang telah diwahyukan atau yang telah diterima wahyu-wahyunya oleh Nabi dan dituangkan kepada Al-Quran. Sehingga yang kedua, manusia itu harus belajar banyak dan memperoleh pendidikan dari Al-Quran. Yang ketiga, maka dari itu sebagai seorang guru kita harus mampu terus belajar, memiliki IQ yang tinggi, dan memiliki background pendidikan ataupun pengajaran yang baik kepada murid, sehingga murid paham dengan pendidikan atau ilmu yang akan kita implementasikan kepada murid tersebut. Mungkin itu saja dari saya tentang penafsiran dua surat atau dua ayat Al-Quran, dua surat Al-Quran yang mengkaji mengenai subjek pendidikan dan akan diteruskan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih atas waktunya. Saya Kunini Swata Soleha mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu Bapak dosen Fikri Farihin MPDI.